Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini kita akan memasuki jenis teks yang ketiga, yaitu teks eksposisi. Perlu Ibu ingatkan bahwa teks pertama adalah teks berita, teks kedua iklan, dan teks ketiga adalah teks eksposisi. Pada pembahasan kali ini kita akan mencermati struktur teks eksposisi. Baik, pembahasan kita kali ini adalah masuk teks eksposisi. Bagian awal kita akan lihat struktur teksnya terlebih dahulu. Secara umum, teks eksposisi terdiri atas 3 bagian, yaitu tesis atau pernyataan umum, argumentasi atau isi, dan penegasan ulang. Tesis atau pernyataan umum biasanya berisi isu atau permasalahan umum atau pandangan umum penulis. Sedangkan rangkaian argumen atau argumentasi atau sering pula disebut isi, umumnya berupa pendapat-pendapat yang disertai dengan fakta maupun data. Sedangkan penegasan ulang atau bagian penutup umumnya berupa simpulan. Kita akan bahas satu persatu. Tesis atau pernyataan pendapat. Tesis adalah suatu bagian yang mempunyai isi berupa sudut pandang dari penulis terhadap setiap masalah yang akan dibahas topiknya. Kita perhatikan contoh tesis. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini. Dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang, penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Bagian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan suatu bentuk alasan atau bukti yang digunakan dalam mengokohkan atau memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Walaupun pada prakteknya argumentasi dapat digunakan untuk menyanggah bahkan menolak sebuah pernyataan. Kita lihat contoh rangkaian argumen. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat. Bukan hanya menyerang warga di negara asalnya, virus ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara telah mencatatkan adanya korban di tempat mereka. Tak sedikit dari antaranya yang berujung pada kematian. Hal inilah yang kemudian menjadikan penyakit ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan besar adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang kurang sehat dan bersih menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Argumen atau alasan yang ada pada teks tersebut adalah: pertama, penyebaran COVID-19 memang sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia. 2. Banyak negara telah mencatatkan adanya korban dan bahkan berujung pada kematian. 3. Gaya hidup yang kurang sehat dan bersih menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Alasan tersebut untuk memperkuat pendapat mengapa COVID-19 menjadi pandemi. Berikutnya yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Bagian ini merupakan
sebuah kesimpulan yang menegaskan kembali dari tesis yang dibicarakan di awal teks, eksposisi, dan penguat argumentasi yang ditunjang oleh fakta. Contoh penegasan ulang atau penutup. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi diperlukan kerja keras seluruh negara. Kita cermati yang ditulis dengan warna kuning itu merupakan penanda adanya penegasan ulang. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita mengenai struktur teks eksposisi. Perlu Ibu ingatkan bahwa setelah materi, anak-anak selalu diberi tugas untuk dikerjakan sebagai pengukur apakah kalian telah memahami pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.